Selamat pagi Bu Ilsa dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Saya Lasati Desriana, NIM 44006 sebagai presenter. Lalu ada Yosina Solviana, NIM 4086 sebagai penyusun. Lalu ada Amelia Yuniarti, NIM 4029 sebagai pengumpul, dan Filomena Rinaldi, NIM 4055 sebagai anggota. Kelompok kami melakukan observasi pada usaha game center Funword yang berada di Artono Mall. Pertamanya, karyawan menyiapkan data diri secara manual. Lalu setelah data diri siap, diserahkan kepada manajemen sumber daya manusia. Setelah manajemen sumber daya manusia menerima data diri dari karyawan, manajemen sumber daya manusia mencatat daftar hadir pada karyawan secara manual. Setelah manajemen sumber daya manusia mencatat daftar hadir karyawan, digandakan menjadi 2 kopi, daftar hadir karyawan pertama dan kedua. Daftar hadir karyawan pertama disimpan untuk menjadi arsip. Lalu, daftar hadir karyawan yang kedua diserahkan ke bagian keuangan untuk membuat daftar gaji. Setelah bagian keuangan membuat daftar gaji, bagian keuangan membuat slip gaji sebanyak 3 kopi. Kopian yang pertama diserahkan kepada manajer, kopian kedua digunakan untuk membuat laporan penggajian, dan slip gaji yang kopian ketiga disimpan digunakan untuk menjadi arsip. Slip gaji bagian kedua digunakan untuk membuat laporan di bagian keuangan. Setelah membuat laporan penggajian, secara elektronik, bagian keuangan mencetak laporan penggajian sebanyak 2 kopi, laporan penggajian pertama dan laporan penggajian kedua. Laporan penggajian pertama disimpan untuk menjadi arsip, dan laporan penggajian kedua diserahkan ke manajer. Slip gaji bagian pertama diserahkan kepada manajer. Setelah manajer menerima slip gaji kopian pertama, manajer mengecek slip gaji. Setelah manajer mengecek slip gaji, manajer menggandakan slip gaji yang sudah dicek menjadi slip gaji yang sudah dicek bagian pertama dan slip gaji yang sudah dicek bagian kedua. Slip gaji yang sudah dicek bagian pertama disimpan dijadikan arsip, dan slip gaji yang sudah dicek bagian kedua diberikan kepada bagian keuangan. Setelah manajer menerima laporan penggajian kopian kedua, laporan penggajian kedua tersebut disimpan menjadi arsip. Setelah manajer memberikan slip gaji yang sudah dicek ke bagian keuangan memberi slip gaji yang sudah dicek beserta uangnya kepada manajemen sumber daya manusia. Lalu bagian manajemen sumber daya manusia memberi slip gaji yang sudah dicek beserta dengan uangnya kepada karyawan. Jadi karyawan menerima slip gaji yang sudah dicek beserta dengan uangnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.